Ya, kembali lagi kita bertemu pada video ke-6 sebagai bentuk pertemuan ke-6. Sorry, saya menganjing baju saya dulu, kayaknya kurang rapi. Sorry. Oke, pada video ke-6 atau pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Nah, pada pertemuan ke-6 ini mungkin agak sedikit relatif singkat, jadi semoga dapat dipahami. Karena sebenarnya pada intinya sebenarnya bagaimana sih proses dari alur sengketa, dari masuknya sengketa tata usaha negara gitu. Dari ketika seseorang itu diberikan ada bes-checking kepada dia atau keputusan tata usaha negara pada dia, kemudian atau seseorang atau badan hukum publik gitu atau badan hukum perdata gitu. Nah, bukan badan hukum publik ya, sorry. Seseorang atau badan hukum perdata, bagaimana sih nanti dia ingin mengajukan keberatan atas keputusan tata usaha negara kepada dia atau bes-checking kepada dia. Oke, kita masuk kepada yang pertama, melalui upaya administratif. Nah, sengketa tata usaha negara memiliki prosedur pemeriksaan tersendiri yang berbeda dengan sengketa dalam lapangan hukum perdata. Karena bidang pekerjaan administrasi berkenaan dengan pemerintahan, maka penyelesaian suatu persoalan yang disebabkan oleh tindakan pemerintah disediakan sarannya di lingkungan pemerintah sendiri. Nah, selain itu disediakan pula sarana penyelesaian melalui badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terdapat cara penyelesaian sengketa melalui dua alur, yaitu pertama, yaitu alur upaya administratif melalui badan peradilan pemerintahan sendiri, dan alur gugatan ke pengadilan. Cara penyelesaian tersebut merupakan salah satu perbedaan beracara di pengadilan tata usaha negara dengan beracara di peradilan umum untuk perkara-perkara perdata. Nah, alur upaya administratif adalah cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 48 ayat 1 menyatakan sebagai berikut. Dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara yang tertentu. Maka, sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Nah, ketentuan dalam pasal 48 di atas tersebut, jika digunakan aturan-aturan hukum administrasi yang mengatur tindakan tersebut, menyediakan upaya penyelesaian yang ditujukan kepada badan atau pejabat di lingkungan pemerintahan atau eksekutif. Nah, untuk mengetahui hal itu, seseorang harus meneliti ketentuan atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari badan atau pejabat yang akan digugat tersebut. Misalnya, pemberhentian pegawai negeri. Dalam hal tersebut, apakah tersedia upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka harus diteliti aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegawai negeri tersebut. Nah, cara penyelesaian di lingkungan pemerintah itulah yang dikenal dengan upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur dapat dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Pertama, keberatan, yakni dalam hal penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri. Nah, sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah keberatan dalam beberapa peraturan dasar dari institusi atau lembaga yang bersangkutan, Mahkamah Agung memberikan penjelasan sebagai berikut. A. Pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau penetapan semula. B. Pengajuan surat banding administratif yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. C. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang D. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif,
maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus di tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, contoh upaya administratif dalam bentuk keberatan adalah tentang izin mendirikan bangunan. Apabila pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah adalah wali kota, maka keberatan diajukan kepada wali kota yang bersangkutan. Ya, contohnya wali kota Padang. Jika masalah IMB itu dikeluarkan oleh wali kota, maka yang kita gugat adalah wali kotanya, bukan instansi-instansi yang lainnya, bukan instansi dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, bukan, atau bukan bahkan menggugat gubernur, tetapi harus sesuai dengan siapa yang mengeluarkan keputusan tersebut. Maka ketika yang mengeluarkan keputusan adalah wali kota, maka yang wajib kita gugat adalah wali kotanya, bukan sekdanya, bukan BPN setempatnya, bukan gubernurnya, ataupun bahkan bukan dari wali kota di daerah tetangga ya, karena jurisdiksinya tidak sama gitu. Dalam PP nomor 5 tahun 2053 tahun 2010, pasal 32 menyatakan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif. Upaya administratif berupa keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 diajukan terhadap hukuman disiplin berupa A. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Pasal 34 ayat 1, hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 32, yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B yang dijatuhkan oleh A. Pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara ke bawah, B. Sekretaris daerah atau pejabat struktural eselon 2 kabupaten atau kota ke bawah atau pejabat setara yang ke bawah, C. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon 1 yang bukan pejabat pembina kepegawaian. Dan D. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pembina kepegawaian. Pasal 7 ayat 3 menegaskan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, kedua, banding administratif yakni dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, masuk kita kepada melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menyediakan 2 alur atau cara. Pertama, gugatan langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini dilakukan terhadap sengketa yang terjadi, di mana aturan yang menjadi dasar keputusan TUN yang disengketakan itu tidak menyediakan upaya administratif. Cara tersebut cara tersebut kita samakan dengan cara yang konvensional karena sudah lazim digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa dalam lapangan hukum apapun. Nah, alur konvensional merupakan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara sama dengan penyelesaian sengketa yang dikenal di Pengadilan Umum Perkara Perdata. Nah, pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 Junto Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dalam hal ini adalah terhadap sengketa tata usaha negara yang tidak mengenal penyelesaian lewat upaya administratif. Jika Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama menjatuhkan putusan dan terdapat pihak yang tidak puas atas putusan tersebut, maka dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut diatur dalam pasal 51 ayat 1 yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Nah, penyelesaian sengketa melalui alur konvensional ini lebih lanjut ditegaskan oleh pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, masuk kita kepada yang kedua,
gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bagi sengketa tata usaha negara yang menempuh upaya administratif, gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dasar hukum pengaturannya diatur dalam pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Nah, sorry ini rambut ini agak menangguh penampilan, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, kita masuk lagi. Pasal 51 ayat 3 junto pasal 9 ini menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 48 ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 3 di atas, menempatkan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, bukan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa tata usaha negara yang telah melalui penyelesaian melalui upaya administratif yang disediakan oleh peraturan yang menjadi dasar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu. Namun, tidak semua sengketa tata usaha negara yang menempuh upaya administratif. Gugatannya langsung diajukan ke PT Tun, pasal 51 ayat 3, tidak mengklasifikasikan sengketa Tun yang menempuh upaya administratif mana yang diajukan ke PT Tun, sehingga terkesan seakan-akan setiap sengketa yang menempuh upaya administratif gugatan langsung ke PT Tun. Nah, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, pada angka 4 tentang upaya administratif, angka 2 huruf A dan B menyatakan apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap ketun atau keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, yang B, apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Nah, itulah sebenarnya tingkatan-tingkatan bagaimana sih sebenarnya dalam cara melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dengan adanya alur penyelesaian sengketa tata usaha negara lewat upaya administratif dan lewat pengadilan tersebut, maka pertimbangan keabsahan keputusan yang disengketakan lebih komprehensif. Perbedaan penting pemeriksaan melalui upaya administratif dengan petun bahwa adalah petun hanyalah pemeriksaan dan menilai dari segi hukumnya saja atau pragmatic head. Adapun penilaian dari segi kebijakan bukan menjadi wewenang petun atau dogmatic head. Pemeriksaan melalui upaya administratif Badan Tata Usaha Negara selain berwenang menilai segi hukum, kita mulai lagi. Pemeriksaan melalui upaya administratif Badan Tata Usaha Negara selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai dari segi kebijakannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lebih lengkap atau full berep. Nah, begitulah penjelasan pada pertemuan ke-6 ini. Semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Jika ada Bapak Ibu mahasiswa yang tidak paham atau tidak mengerti, mungkin bisa hubungi saya secara langsung sehingga nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut untuk menambah khazanah keilmuan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video saya yang ke-6. Sampai jumpa pada video pertemuan yang ke-7. Terima kasih.